Kembali lagi bersama saya. Sebelum kita memulai membaca renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih juga telah memulihkan kami dari dosa-dosa kami melalui momen Jumat Agung ini. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, ayat renungan hari ini diambil dari Matius 15 ayat 33 sampai 41. Matius 15 ayatnya yang ke-33 sampai ke-41. Beginilah firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia melihat Elia, ia memanggil Elia. Maka datanglah seseorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antara Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum memulai isi renungan kita ini, saya mengucapkan selamat Hari Jumat Agung kepada kita semua. Di dalam hidup kita ada dua hal yang pasti, yaitu kelahiran dan kematian. Dua hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi di dalam kehidupan kita. Tetapi kelahiran dan kematian kita sebagai umat manusia, apakah bisa berdampak bagi sesama kita? Tentu jawabannya belum tentu ataupun tidak berdampak kepada siapapun. Bagi umat manusia, bukan hanya kelahiran Yesus saja yang memberi dampak ataupun berkat kepada manusia, tetapi bahkan kematiannya pun juga memberi dampak yang besar kepada umat manusia. Melalui kematian Tuhan Yesus, manusia telah menjadi hidup baru. Manusia telah diselamatkan dari maut. Manusia telah dipulihkan kembali melalui dosa-dosa manusia yang telah dihapus dan ditebus oleh Yesus, sehingga manusia menjadi layak di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, momen penebusan dosa manusia ini melalui penyaliban Yesus di kayu salib setidaknya memberi harapan kepada kita, umat manusia, akan janji Tuhan kepada kita dari nenek moyang kita sebelumnya, yaitu Abraham. Melalui momen Jumat Agung ini sudah semestinya kita merefleksikan diri kita. Kita merenungkan akan dosa-dosa kita yang tidak berkenan kepadanya. Kita merenungkan perbuatan-perbuatan kita yang membuat kita jauh darinya, sehingga kita bisa berkomitmen untuk tetap berada di dalam hidup baru bersama Kristus. Bersyukurlah menjadi anak-anak yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sekian dulu dari saya. Like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat buat sesama. Haleluya, salam.